Suka duka pasti suka ada. duka. Ya, apalagi saya melihat perempuan itu punya tantangan tersendiri apabila ingin menduduki posisi strategis, ya. Dan Hari Kartini diperingati tanggal 21 April setiap tahunnya. Peringatan ini guna menghormati kelahiran dan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mengajukan emansipasi dan pendidikan di Indonesia. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, ada sejumlah tokoh perempuan yang berperan penting dalam pembangunan daerah. Salah satunya Wakil Ketua 1 DPRD Wajo, Andi Merli Iswita. Melalui peringatan Hari Kartini, ia bercerita bagaimana perempuan memaknai perjuangan R.A. Kartini itu sendiri. Menurutnya, hal itu sebagai momentum refleksi diri, pengingat bahwa pendidikan adalah hal utama bagi perempuan. Melalui bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang mengingatkan kita agar meninggalkan keterbelakangan menuju cahaya yang lebih terang. Ia melanjutkan, R.A. Kartini adalah inspirasi perempuan di bidang pendidikan. Andi Merli juga menyinggung soal emansipasi perempuan di Kabupaten Wajo. Menurutnya, emansipasi perempuan terus mengalami peningkatan. Ini dibuktikan dengan terbukanya ruang bagi perempuan di Wajo untuk menjadi pemimpin. baik, nama saya Andi Merli Iswita. Saya lahir di Sopeng, anak pertama dari 4 bersaudara. Saya besar di kultur Bugis, di mana orang tua saya menanamkan prinsip bahwa harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Jadi saya ini tipikal orang yang suka berorganisasi dan bermasyarakat. Jadi keterlibatan saya di PKK, saya juga pernah aktif menjadi Bunda PAUD, kemudian di Dharma Wanita dan Dekranasda. Itu sebagai bentuk kontribusi saya bagaimana saya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan sekarang ini saya aktif di Pramuka, di Kaukus Perempuan Parlemen, dan juga tentu sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo. Semua peran yang saya jalankan, saya dedikasikan bagaimana saya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau tokoh yang menginspirasi ini khusus perempuan ya. Khusus perempuan ya. Ada anggota DPR RI, Ibu Hajandi Yuliani Paris, kemudian ada Ibu Wakil Gubernur kita, Ibu Fatmawati Rusdi, dan ada Ibu Bupati yang juga Ketua DPW Partai PAN, Ibu Haji Husniata Lenrang. Pertama-tama faktor lingkungan. Lingkungan. Ya, keluarga besar saya itu sebagian besar mempunyai latar belakang di pemerintahan dan politik. Jadi dukungan paling utama itu sebenarnya bersumber dari keluarga, terkhusus dari suami saya. Sehingga pada 2019 saya memutuskan untuk ikut pemilu dan alhamdulillah diberi amanah menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo sampai saat ini. Suka duka pasti ada. Duka. Ya, apalagi saya melihat perempuan itu punya tantangan tersendiri apabila ingin menduduki posisi strategis, ya. Dan posisi saya sekarang ini juga hasil dari perjalanan yang tidak mudah, ya. Jadi saya harus melalui jalanan yang terjal dan berliku sehingga bisa tiba di titik ini. Dan perjalanan saya menyikapi perjalanan karir saya sebagai proses belajar, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat dan partai tempat saya dibina. Artinya banyak Bu ya yang sudah pernah Ibu lalui sehingga bisa duduk di banyak sekali tantangan dan rintangan yang Ibu. Refleksi diri, pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan itu adalah hal yang paling utama untuk perempuan. Melalui bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, Ibu Kartini mengingatkan kita untuk meninggalkan segala keterbelakangan menuju pencerahan dan kemajuan. Jadi beliau menginspirasi perempuan pentingnya pendidikan, karena perempuan yang mempunyai pendidikan itu akan menjadi ibu yang cerdas, yang pada gilirannya nanti akan melahirkan dan mendidik generasi penerus bangsa yang berkualitas tentunya. Kalau saya melihat ada kemajuan ya, berkembang dan ada kemajuan. Saya misalkan ya, posisi saya sebagai salah satu pimpinan di DPRD Kabupaten Wajo membuktikan bahwa Wajo itu terbuka menerima perempuan sebagai pemimpin, ya. Artinya kepercayaan masyarakat Wajo terhadap perempuan itu meningkat.
Kalau saya sih sesuai dengan pengalaman saya dan saya melihat tantangan yang paling besar itu kemandirian. Kemandirian. Ya. Juga dalam hal ekonomi dan pendidikan ya. Jadi pendidikan itu penting karena perempuan yang mempunyai pendidikan itu pasti akan mandiri berpikir tanpa diatur atau diintervensi oleh orang lain. Begitu juga dalam hal ekonomi. Ya, jadi keterbatasan itu kan menimbulkan ketergantungan. Nah, kalau kita tergantung itu pasti ruang gerak kita terbatas dan tentu menghambat kita untuk maju. Itu untuk belajar ya, baik dengan membaca buku atau mempelajari skill tertentu di era digital sekarang ya, teknologi harus kita kuasai. Jadi jangan lagi membeda-bedakan bahwa perempuan itu hanya mengetahui hanya mengetahui ilmu tertentu saja. Semua apa yang laki-laki bisa pelajari, sains dan teknologi harus kita kuasai juga. Harus terbuka untuk belajar ya, harus belajar. Saya ini tipikal orang memang yang tidak malu untuk bertanya, baik kepada yang lebih muda apalagi kepada yang lebih senior. Jadi pertama harus banyak belajar, kedua harus punya kepercayaan diri. Jadi perempuan itu harus percaya diri bahwa kita juga bisa ya. Karena sebenarnya menurut saya itu perempuan itu jauh lebih kuat dari laki-laki ya. Kami perempuan itu harus mendobrak pintu yang lebih keras lagi daripada laki-laki. Jadi harus percaya diri, harus yakin pasti bisa. Ya, perempuan juga bisa. Perempuan juga bisa. Iya betul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.